Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ria Cahyani dengan NIM E1CN024-134 dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Jadi di video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Langit Mengambil karya Ika Natasha. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada luka yang nggak akan benar-benar hilang? Kita sering mendengar quotes, kata-kata di sosial media yang bilang bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, dan bahwa seseorang itu harus ikhlas agar bisa melanjutkan hidup. Namun, setelah membaca novel Langit Mengambil karya Ika Natasha, saya menemukan bahwa kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Novel ini bercerita tentang seorang jurnalis bernama Tara yang hidup dengan trauma besar setelah mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan rahimnya harus diangkat. Kehilangan yang dialami Tara bukan hanya kehilangan secara fisik, tapi kehilangan rasa aman, percaya diri, hingga sebagian dari hidupnya. Yang paling menarik di novel ini adalah cara sang penulis, Ika Natasha, menggambarkan luka batin Tara dengan cara yang sangat manusiawi. Jadi sosok Tara tidak digambarkan sebagai sosok yang lemah ataupun menyerah. Ia tetap bekerja, tetap menjalani kehidupannya, dan selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Namun, semakin saya membaca novel ini, semakin terlihat bahwa Tara sebenarnya menyimpan semuanya sendirian. Selain Tara, tokoh yang menarik perhatian saya itu adalah Raka, suaminya. Menurut saya, hubungan Tara dan Raka ini menjadi kekuatan utama dalam novel ini. Kenapa? Jadi walaupun Raka ini bukan sosok yang sempurna, sosok yang memiliki jawaban atas semua luka Tara, tapi ia itu tetap milih bertahan, tetap milih berusaha memahami istrinya dan selalu sabar dalam menghadapi semua sikap istrinya. Selama saya membaca novel ini, jujur saja saya harus beberapa kali itu berhenti sejenak, karena alur ceritanya itu benar-benar emosional sehingga menguras perasaan, energi, hingga pikiran saya sebagai pembaca. Ada beberapa bagian yang bikin saya itu merenung cukup lama setiap menutup lembar halaman dari novel ini. Terus novel ini juga cukup menantang karena banyak menggunakan kosakata baru, bahasa Inggris juga, sehingga beberapa kali saya itu harus men-searching dulu, harus mencari tahu dulu arti dari setiap kata atau kalimat supaya saya bisa memahami makna ceritanya secara utuh. Namun hal tersebut nggak ngurangin kenikmatan saya membaca novel ini. Justru dengan adanya hal itu bikin pengalaman membaca saya itu menjadi lebih mendalam, sehingga saya bisa memahami cerita novel ini lebih utuh lagi gitu. Ada salah satu kalimat yang paling berkesan bagi saya di novel ini, yakni ada di halaman 68. Kalimatnya datang dari Dr. Rizaldi. Dia bilang kalau saya nggak pernah ikhlas. Sampai sekarang saya belum ikhlas. Tapi saya tahu, ikhlas atau tidak, hidup akan terus berjalan. Menurut saya, kalimat ini menjadi pesan utama dan yang paling penting di novel ini. Karena tidak semua orang bisa sembuh dari luka yang mereka alami. Dan tidak semua kehilangan itu bisa diterima dengan mudah. Dan terkadang keberanian terbesar itu bukanlah melupakan luka tersebut, melainkan tetap melangkah meskipun luka itu masih ada. Secara keseluruhan, Langit Mengambil bukan hanya novel tentang trauma dan kehilangan, tetapi juga tentang bertahan, menerima diri sendiri, serta pentingnya peran orang-orang yang mampu memahami dan mendampingi kita ketika masa-masa sulit. Novel ini juga ngajarin kita bahwa pemulihan setiap orang itu berbeda-beda, dan gak ada batas waktu yang pasti untuk bisa benar-benar merasa sembuh dan ikhlas. Saya rekomendasiin novel ini buat teman-teman yang suka cerita yang emosional, penuh makna, dan mampu membuat pembacanya berpikir lebih dalam tentang kehidupan, cinta, kehilangan, dan proses penerimaan diri. Mungkin itu saja resensi saya terkait novel Langit Mengambil karya Ika Natasha. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di resensi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.